Halo anak-anak semua, untuk pertemuan kali ini saya akan mereview lagi pembelajaran mengenai penggunaan aplikasi Excel untuk membuat sebuah data dalam bentuk tabel. Langkah yang pertama, kita bisa masuk ke Excel dengan menggunakan dua opsi atau dua cara. Yang pertama, kita bisa mengklik icon langsung pada desktop atau kita bisa mengklik start. Kemudian kita pilih Excel. Jika ingin membuat halaman baru, kita bisa mengklik blank workbook. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa menu yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan tabel. Ini ada home, insert draw, page layout, dan seperti biasa, cara untuk menyimpan file adalah dengan mengklik file, kemudian pilihlah save. Kemudian di sini cara untuk membuat border, kita pilih icon ini. Kemudian icon border, kita pilih jenis border yang akan digunakan. Kemudian untuk perataan, kita bisa menggunakan alignment. Dan untuk format-format data, kita bisa menggunakan number di sini atau kita bisa mengklik number format, kemudian pilihlah kategori dari data yang akan kita buat. Saya langsung saja ke studi kasus yang akan kita buat ke dalam bentuk tabel. Perhatikan pada contoh kasus, Ani membeli barang ke minimarket. Barang yang dibeli adalah sabun 2 buah dengan harga 5.000, odol 3 buah dengan harga 1.500, roti 3 bungkus dengan harga 10.000, deterjen 4 bungkus dengan harga 15.000. Berapa total belanja Ani? Di sini saya sudah membuatkan. Ini saya hapus dulu. Di sini saya sudah membuatkan tabel. Ada nomor, ada nama barang, ada jumlah, ada satuan, ada harga, dan ada total. Nah, kemudian kita akan membuat penomoran dengan cara klik angka 1, 2, kemudian kita lihat di sini datanya ada berapa? Sabun, odol, roti, dan deterjen. Berarti ada 4. Cara membuat penomoran dengan otomatis, kita bisa mengklik angka 1 dan 2 kita blok. Kemudian arahkan pada ujung kanan bawah sampai bertemu atau sampai muncul simbol positif, klik tahan dan tarik ke bawah. Kemudian nomor akan secara otomatis kita bisa buat. Kita langsung saja mengisi nama barang. Yang pertama adalah sabun. Dengan jumlah 2, satuannya adalah buah. Harganya adalah 5.000. Oke. Kemudian kita pilih odol. 3 buah dengan harga 1.500. Roti 3 bungkus dengan harga 10.000. Deterjen 4 bungkus dengan harga 15.000. Anak-anak dalam membuat harga itu tidak diperkenankan mengisi tanda titik seperti ini. Kenapa? Karena datanya ini nanti akan tidak bisa dilakukan sebuah perhitungan. Maka dari itu hindari tanda titik. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan
proses perhitungan pada total. Bagaimana cara mencari total? Total adalah jumlah dikali harga. Terus sebelumnya saya lupa bahwa dalam tipe data dari harga adalah kita menggunakan formatnya adalah mata uang. Caranya kita bisa melakukan klik kanan, kemudian format cell, kita cari currency atau accounting. Dengan desimal di belakang koma itu 0. Nah, ini sudah. Kemudian cara mencari total bagaimana? Sama dengan untuk pertama kali dalam proses perhitungan di Excel sama dengan jumlah pada sel C7 dikali harga, kemudian enter. Dan ini kita lakukan secara otomatis, klik tanda pojok kanan bawah dan drag bawah ke bawah. Sampai di sini dulu, sudah jelas. Kemudian kita akan melakukan fungsi yang lain. Kita bisa menggunakan, misalnya ini adalah diskon. Diskon ini diperoleh apabila total itu lebih besar sama dengan 10.000. Maka dari itu kita akan menggunakan sebuah fungsi. Fungsinya adalah fungsi if. Caranya bagaimana? Pilihlah di insert function, kemudian pilihlah if. Jika total, berarti yang digunakan acuan adalah total. Jika total lebih besar, tanda lebih besar dalam matematika seperti itu, lebih besar sama dengan 10.000, maka pernyataan yang benar adalah akan mendapatkan diskon 5% dari total. Berarti 5% dikali total. Jika pernyataannya yang salah, maka tidak mendapatkan top strip, tidak mendapatkan diskon. Saya ulangi lagi, dari fungsi argumen di sini berarti diperjelas bahwa F7 itu adalah total. Jika total, tandanya ini lebih besar sama dengan 10.000, maka akan mendapatkan diskon 5% dari total. Jika tidak, maka salah atau tidak mendapatkan diskon. Kemudian kita pilih OK. Nah, ternyata 10.000 dia mendapatkan diskon. Bagaimana dengan 4.500? Apakah mendapatkan diskon? Kita klik, tahan sampai ketemu pojok kanan bawah positif, tarik ke bawah. Ternyata tidak mendapatkan diskon. Bagaimana dengan 30 dan 60.000? Oke, ternyata mendapatkan diskon. Nah, sekarang kita setting dengan menggunakan currency untuk mata uang. Sampai di sini dulu. Sekarang kita akan lanjutkan. Bagaimana cara mencari jumlah total keseluruhan dari total ini? Total terbesar, total terkecil, dan rata-rata. Saya sudah buatkan tulisannya. Ini total keseluruhan, total terendah, total terbesar, dan rata-rata. Caranya bagaimana? Untuk mencari total keseluruhan, kita menggunakan fungsi sum. Bisa mencari di insert function ini. Kita pilih sum. Kemudian perhitungannya dari mana? Kita akan menghitung total dari sabun sampai deterjen. Berarti dari F7 sampai F10. Nah, bisa diperhatikan F7.2 F10 itu artinya ring atau penggabungan dari beberapa sel. Dan kita pilih OK. Nah, ini cara ini saya hapus dulu. Ini F7 sampai F10.
Nah, kemudian bagaimana cara mencari total terendah? Total terendah itu menggunakan min. Ini langkah yang kedua, kita juga bisa melakukan penulisan secara manual dengan menulis sama dengan min, kurung buka. Ini hampir sama caranya dengan menggunakan sum. Kurung buka, dari mana kita akan menarik perhitungannya ini dari total di sabun sampai deterjen. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, untuk total terbesar kita menggunakan max. Caranya saya ambil di sini lagi, insert function, pilihlah max, kemudian OK. Dari mana? Dari nama barang totalnya di sabun sampai deterjen. Kemudian OK. Berarti kan 60.000 yang terbesar. Yang terendah 45.000. Kemudian rata-rata bagaimana? Menggunakan fungsi sama dengan average, kurung buka, dari total 10.000 sampai 60.000. Enter. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan? Coba diperhatikan. Untuk total keseluruhan, fungsinya adalah sama dengan sum kurung buka F7 sampai F10. Artinya ini adalah ring. Kumpulan dari sel F7, F8, F9, F10. Kemudian total terendah juga sama. Tapi dia menggunakan fungsi min, sama dengan min F7 sampai F10. Total terbesar sama dengan max F7 sampai F10. Untuk rata-rata sama dengan average dari F7 sampai F10. Nah, anak-anak boleh mencoba di rumah. Dan untuk selanjutnya saya akan lanjutkan ke bagaimana cara kita untuk membuat diagram atau chart. Pada contoh saya akan berikan kasus dalam minggu pertama Ani membeli beras 5 kilo, minyak 2 botol, gula 3 kilo. Minggu kedua, Ani membeli beras 4 kilo, minyak 5 botol, gula 4 kilo. Minggu ketiga, Ani membeli beras 6 kilo, minyak 4 botol, gula 5 kilo. Bagaimana cara membuat grafiknya? Pertama kita buat nomor, atau kita langsung saja di sini tulis nama barang. Nomor boleh, terus nama barang. Kemudian minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Nama barangnya beras, minyak, gula. Minggu pertama, berasnya 5, minyaknya 2, gulanya 3. Minggu kedua, berasnya 4, minyaknya 5, gulanya 4. Minggu yang ketiga, berasnya 6, minyaknya 4, gulanya 5. Saya akan rapikan terlebih dahulu. All border, saya pilih center. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Cara membuat grafik kita bisa lakukan insert, kemudian pilihlah chart. Di sini ada beberapa jenis chart yang kita bisa gunakan. Kemudian, langkah berikutnya ini adalah saya blok nama barangnya, kemudian pilihlah recommended chart. Kemudian saya pilih jenisnya yang bagaimana. Ini misalnya kita pilih yang area, boleh. Nah, ini juga boleh. Nah, saya pilih yang datar seperti ini saja. Kemudian pilih OK. Nah, di sini lihat. Nah,
Map ini saya tulis chart, title-nya ini adalah pembelian barang. Oke, kita bisa perhatikan bahwa di sini terlihat keterangannya dari warna. Beras itu berwarna biru, minyak berwarna orange, dan gula berwarna abu. Dari diagram batang ini bisa terlihat bahwa minggu pertama pembeliannya beberapa jenis, minggu kedua apakah ada penaikan atau penurunan. Ini kita bisa siasati dengan menggunakan chart. Nah, tugas anak-anak semua adalah silakan kalian membuat latihan dengan menggunakan aplikasi Excel. Dan hasilnya kalian akan Ibu minta untuk mengirimkan ke Classroom. Selamat mencoba dan tetap semangat untuk belajar.